Di video ke-10 ini perjalanan tim misi YKATB menuju ke Desa Nangga untuk survei satu gereja Kristen Sumba yang sudah berusia 30 tahun. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Akhirnya tim YKATB juga tiba di Desa Nangga, dan di sini ada satu gereja Kristen Sumba yang sudah berdiri hampir 30 tahun. Dan kondisi gereja kalau saya perhatikan tidak ada fondasi, semua bangunan dari kayu dan sudah lapuk. Ya, kita akan melihat penjelasan daripada Gembala Sidang di tempat ini, dan kita akan melihat situasi gereja. Mari kita masuk ke dalam. Saudara, gereja ini sudah berdiri hampir 30 tahun dalam perintisan, tentunya tambal sulam. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, nanti kita akan lihat ruang gereja ini tidak ada pondasi sama sekali, hanya menumpang di atas tanah saja. Nah, YKATB merindukan ada satu bangunan yang semi permanen yang layak ya, meskipun sederhana, agar jemaat di tempat ini bisa beribadah dengan tenang. Saya selaku founder YKATB mengetuk pintu hati Bapak Ibu, mari seberapapun yang kita tabur buat gereja ini, saudara bisa donasikan ke rekening YKATB agar gereja ini bisa dibangun secara permanen, sehingga jemaat boleh beribadah dengan sukacita, tidak kehujanan, tidak kena angin, tidak kena panas yang berlebihan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan, ditinggikan. Silakan salurkan pemberian saudara ke rekening YKATB setelah tayangan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita lihat sekitar ruangan gereja, yuk. Ya, ini nggak ada fondasi, saudara ya. Iya. Jadi semua bangunan ini dari kayu. Ya, kondisinya memang seperti ini. Sudah, kemudian rencana kita mau robohkan, kita bikin tembok-tembok saja. Ayo, mari kita dukung gereja ini agar gereja ini bisa dibangun secara permanen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dari Desa Nangga kami menuju ke Desa Layurang untuk menginap, dan perjalanan cukup melelahkan. Hampir 11 jam kami ada di jalan, dan kami baru tiba sekitar jam 9 malam. Seperti biasa di pagi hari kami bangun sekitar jam 4 pagi untuk mesbah doa pagi, dan dilanjutkan dengan masak sarapan bagi seluruh anggota tim misi YKATB dengan tim lokal hamba Tuhan yang mendampingi. Puji Tuhan, pagi hari ini ada pete, ayam, dan mangga muda. Semua diolah jadi nasi goreng spesial, dan rasanya nggak kalah lah dengan nasi goreng Jakarta. Kalau tidak percaya, ikut saja saya misi. Perjalanan di pagi hari ini dimulai dengan mengunjungi GBI Layurang yang usianya sudah 30 tahun dan butuh bantuan renovasi gereja. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saat ini tim misi pembangunan gereja-gereja pedalaman YKATB ada di GBI Layurang, salah satu gereja Betel Indonesia yang usianya sudah 30 tahun dan butuh sangat pertolongan. Karena saya memperhatikan kondisi gereja ini tidak ada fondasi dan sudah hancur bangunannya di dalam, atap-atap saya juga sudah pada bolong semua kalau kita perhatikan. Nah, sebentar kita akan berkenalan dengan Bapak Gembala di tempat. Kalau kita lihat dari pintu masuk saja sudah bolong-bolong, atap seng juga sudah pecah-pecah. Nah, ini situasi dalam gereja seperti ini. Kita akan berkenalan dengan Bapak Gembala di tempat ini. Silakan Pak, boleh sampaikan sesuatu kepada para donatur YKATB. Ya, nama saya Yohanes Tunggul Awang, pendeta dari Gereja Betel Indonesia Layurang. Gereja ini sudah dibangun dari tahun 1994 dan usianya udah 31 tahun. Nah, dengan berjalannya waktu, kami sebagai jemaat melakukan sebuah usaha bagaimana supaya bisa membangun sebuah gereja. Dan pada tahun 2008 kami membangun gereja ini, dan secara bertahap mulai tahun 2016 lagi baru kami lanjutkan untuk temboknya maupun juga
lantainya. Namun dengan bergulirnya waktu, karena memang pondasinya tidak ada, tidak kuat, akhirnya gereja saat ini sudah roboh dan tembok-temboknya udah retak, begitupun juga dengan atapnya, semuanya udah tidak memungkinkan. Sehingga kalau di musim hujan, jemaat juga harus mengalami basah dalam ruangan gereja. Begitupun juga di musim panas seperti ini, jemaat juga kurang merasa nyaman berada di dalam ruangan ibadah. Oleh karena itu kami sangat berharap sebagai jemaat dan para pelayan supaya dari YKATB bisa mendukung kami dengan membangun gereja mulai dari tahap awal, dari pondasi sampai selesai. Karena memang hampir setiap tahun gereja kami selalu mengalami perkembangan, dan saat ini jumlah jemaat kami 19 kakak dan 98 jiwa. Dan kami berdoa biarlah YKATB semakin diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu, gereja ini nggak mungkin lagi bisa direnovasi ya, karena tidak ada fondasi. Kita akan bongkar ulang, kita akan bangun jadi bangunan yang permanen. Ya, saya mengetuk pintu hati Bapak Ibu para donatur di seluruh Indonesia. Yuk kita sisihkan berapapun yang kita tabur buat GBI di tempat ini, agar jemaat Tuhan di tempat ini bisa beribadah dengan layak, beribadah dengan tenang, tidak kehujanan, tidak bocor lagi, dan panasnya luar biasa. Dan saya mengetuk, yuk mari taburkan semua donasi Bapak Ibu ke rekening YKATB. Sebentar kita akan berputar melihat kondisi. Ya, kalau sudah perhatikan ini pondasi sudah retak semua. Ini sudah terbelah, bahkan tembus cahaya. Ya, bahkan kalau saudara perhatikan di belakang ini sudah rawan roboh semua, saudara. Ya, pondasi gereja seperti ini dia tidak ada pondasi, hanya menumpang di tanah saja. Nah ini rawan roboh, kalau ada angin dia hanya pakai stek kayu saja. Ya, apalagi di belakang kalau kita perhatikan sudah bolong semua atap-atapnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan bangunan-bangunannya tidak layak buat ibadah, berbahaya sekali bagi keselamatan. Mari seluruh donatur YKATB, berapapun yang Anda tabur, sisihkan dana kita untuk menolong Gereja Betel Indonesia di desa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dari GBI Laiurang, perjalanan kami lanjutkan menuju ke Gereja Kristen Sumba, Rumba Jawa, yang kondisinya juga sangat memprihatinkan karena bangunan hanya dari kayu dan bilik gedek saja. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, saat ini kita tim misi YKATB Pembangunan Gereja Pedalaman ada di GKS Rumba Jawa. Dan di sini ada satu bangunan gereja GKS yang sudah berusia puluhan tahun dan rencana YKATB akan perbaiki secara total. Sebentar kita akan lihat ruangan dalam gereja dan akan berkenalan dengan majelis gereja di tempat ini. Ya, silakan Pak memperkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang gereja ini dan pembangunannya sudah berapa tahun. Silakan Bapak bisa sampaikan. Jadi sebenarnya ini gereja sudah berdiri dari 25 tahun yang lalu. Tapi namun rencana pembangunan yang baru ini baru 1 tahun lebih yang lalu kami adakan swadaya dengan dari tahun 2022 baru tercapai swadaya kami dengan kondisi seperti ini. Selanjutnya dengan kondisi seperti ini, dengan swadaya sudah terbatas ekonomi bagi jemaat, kami mohon dari YKATB untuk membantu kami untuk menyelesaikan gedung ini dengan kekurangan-kekurangan yang kami terlibat. Ya, baik, puji Tuhan saudara, kita misi pembangunan YKATB akan selesaikan gereja ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang rindu menabur bagi GKS Rumba Jawa ini, saudara bisa salurkan ke rekening YKATB dan kita usahakan semua dana yang didapat
Biarlah pembangunan GKS Rumah Jawa ini bisa diselesaikan sehingga jemaat bisa beribadah dengan layak, tidak dengan kondisi seperti ini lagi. Dan saya percaya jiwa-jiwa juga akan terus bertambah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan salurkan taburan saudara. Kiranya Tuhan yang membalas dengan berlipat kali ganda. Shalom.